Halo geng, terima kasih udah klik video ini. Oke, kali ini ada cerita lagi tentang sebuah pabrik tua yang dimana pabrik tua ini punya masa lalu yang ngeri banget. Saking seremnya cerita tentang pabrik ini, cerita ini sempat jadi obrolan hangat di masyarakat sekitar pada saat itu. Cerita ini ditulis sama Restu Wiratmaja. Bagi kalian yang suka cerita-cerita horor, kalian bisa mampir tuh di Twitter. Linknya ada di deskripsi. Jadi cerita ini ditulis oleh dia berdasarkan alat sumber yang nama dan keberadaannya bakal dirahasiakan. Nah, penasaran kan gimana ceritanya sebuah pabrik kok bisa semenyeramkan itu? Oke, langsung aja kita bahas dan selamat datang di misteri-misteri dari berbagai sisi. Kejadian ini berawal pada tahun 1991 yang dimana sang narasumber sendiri udah nyeritain kisah ini secara turun-temurun geng. Pabrik ini letaknya ada di Jawa Tengah dan dulunya pabrik ini adalah salah satu pabrik terbesar dan mungkin kalian para penonton yang usianya bisa dibilang agak tuaan gitu ya pasti tahulah tentang cerita pabrik ini. Pemilik pabrik ini kita sebut aja namanya itu Pak Darmono. Nggak tahu benar apa enggak Pak Darmono ini masih punya garis keturunan dari keluarga bangsawan pada masa itu. Pak Darmono ini punya seorang istri, istrinya itu cantik banget, namanya Bu Rahayu. Dan beliau juga punya dua orang anak, satu laki-laki dan satu lagi perempuan. Yang laki-laki namanya itu Damar, nah yang perempuan namanya itu Sri. Aku ceritain dulu ya awal mula keluarga Pak Darmono ini gimana mereka bisa punya sebuah pabrik. Jadi Pak Darmono ini punya lahan yang sangat luas banget, saking luasnya dia bingung tuh mau bangun apa di situ. Akhirnya atas saran dari istrinya, Pak Darmono ini pengen ngebuka usaha pengolahan kayu gitu, yang dimana pada masa itu adalah sebuah bisnis yang sangat bagus. Tapi Pak Darmono ini bingung mau mulai dari mana dan dia sendiri belum tahu apakah usaha pengolahan kayu ini bakalan tahan lama dan sukses sesuai yang diharapkan. Dia gelisah terus tuh dan kegelisahannya itu sampai ke bawah mimpi. Nah, malam hari ketika lagi tidur, Pak Darmono ini kedapatan sebuah mimpi yang bisa dibilang cukup aneh geng. Pak Darmono didatengin sama seseorang yang pakai pakaian adat Jawa dan pakai keris yang ditaruh di punggung belakang. Orang itu kelihatan berwibawa dan sopan banget. Orang itu lalu ngasih semacam solusi buat kegelisahannya Pak Darmono, yaitu gimana caranya supaya pabriknya Pak Darmono ini bisa berjalan dengan sukses. Orang tersebut ngasih tahu Pak Darmono buat ngelakuin sebuah ritual khusus di lahan yang masih kosong itu. Jadi ritualnya adalah menyiramin lahan kosong itu pakai darah kerbau geng. Setiap malam ketika bulan lagi ada di atas kepalanya, atau dengan kata lain pas di tengah malam gitulah. Tapi nggak cuma itu, Pak Darmono juga mesti berpuasa, yang nantinya dengan berpuasa itu bakal terbentuk sebuah perjanjian-perjanjian antara dirinya dengan penghuni-penghuni yang ada di sekitar lahan itu. Penghuni ini bukan manusia atau hewan ya, penghuni ini adalah penghuni goib. Ketika Pak Darmono bangun, dia kepikiran nih apakah dia bakal ngelakuin ritual itu. Mikir-mikirlah dan pada akhirnya dia mutusin buat ngelakuin ritual itu. Pikir dia oke lah, selama nggak mengandung tumbal nggak masalah. Toh cuman puasa sama nyiramin pakai darah kerbau aja katanya. Ya padahal dia nggak tahu maksud sebenarnya dari perjanjian berdarah itu. Singkat cerita, ritual pun dilakukan. Istrinya yang ngelihat Pak Darmono ngelakuin ritual kayak gitu bilang kalau ritual itu sebenarnya adalah langkah kotor yang seharusnya dijauhi atau ditinggalkan. Tapi Pak Darmono ini bersikeras buat ngelakuin ritual itu meskipun harus berhadapan dengan berbagai konflik. Sampai akhirnya Pak Darmono pun mulai merintis pembangunan pabrik itu sedikit demi sedikit. Awalnya dia cuma punya mesin kayu yang ala kadarnya lah. Dia tawarin tuh hasil olahan-olahan kayu ke warga-warga desa. Begitu terus sampai pada akhirnya dia bisa merekrut beberapa karyawan dari desa itu. Seiring perjalanan waktu,
pabrik pengolahan kayu Pak Darmono ini semakin berkembang, semakin maju gitulah. Pak Darmono ini sempat merekrut seorang warga buat kerja sama dia, dan warga inilah yang menjadi saksi tentang apa yang sebenarnya terjadi di dalam pabriknya Pak Darmono. Dan warga itu yang nantinya masih punya ikatan saudara dengan narasumber dari cerita ini, geng. Sebut aja namanya seorang warga itu adalah Karyo. Di suatu hari Karyo ini direkrut sama Pak Darmono buat jadi tukang kebun dan buat sekalian ngasuh Damar sama Sri. Awalnya Karyo ini ngira kalau Pak Darmono ini adalah orang yang sangat ambisius dan konsisten. Nah, karena sosok Pak Darmono yang konsisten itulah pabrik yang dikelola sama Pak Darmono ini jadi berkembang, penjualannya semakin meningkat dan otomatis produksi makin banyak. Nah, si Karyo ini juga sering banget diajak buat ngelihat proses produksi, ngelihat alat-alat yang dipakai buat motong dan ngerapiin kayu dan segala macem. Dalam penglihatan Karyo, pabrik itu nggak ada kejanggalan sama sekali. Semua pekerja itu rapi-rapi dan resiko kecelakaan kerja pun bisa dibilang sangat minim awalnya. Singkat cerita, beberapa tahun setelah pabrik itu berdiri, ketika pabrik itu semakin maju, ada sebuah insiden salah satu karyawan pabrik yang lagi kecapean, geng, lengah pas lagi kerja. Baju dari karyawan pabrik itu tertarik dan keseret ke dalam mesin penggilingan kayu, geng. Karyawan-karyawan lain yang melihat itu sontak buru-buru langsung matiin mesin, tapi terlambat. Kepalanya si karyawan yang terseret ke dalam mesin penggilingan kayu itu hancur. Dan itulah korban jiwa pertama di pabriknya Pak Darmono, geng. Setelah kejadian itu, pihak berwajib pun mulai menyelidiki tentang kecelakaan tersebut. Dan setelah diselidiki, disimpulkan kalau itu adalah kecelakaan murni, nggak ada unsur pembunuhan atau apa. Karena kecelakaan itu, karyawan-karyawan lain jadi sangat berhati-hati buat meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak diinginkan lainnya. Cuman yang anehnya, setelah insiden itu, permintaan konsumen sama kayunya Pak Darmono ini jadi meningkat pesat. Produksi makin gencar tuh dan pabriknya makin maju. Coba kalian pikir baik-baik, kayak ada yang tak wajar kan? Setelah kecelakaan pabrik tapi malah maju. Tapi Karyo perhatiin aktivitas dari Pak Darmono ini dibilang sangat normal dan nggak ada yang mencurigakan. Sesekali juga Pak Darmono ngajak main kedua anaknya sama Karyo, jalan-jalan lihat pabrik. Kadang juga Pak Darmono nih suka pergi sama istrinya ke rumah saudara jauh. Jadi Pak Darmono ini bisa dibilang kalau tidak ada indikasi bahwa dia itu ada pesugihan. Di suatu hari, saudara jauhnya Pak Darmo, yaitu adiknya ibunya Pak Darmo, lagi mengunjungin pabrik itu. Nah, anak dari ibunya Pak Darmono ini lagi main-main di dekat alat pabrik. Sebut aja anak itu namanya Trisno. Waktu itu Karyo ini juga menjaga anak itu dan anak-anaknya Pak Darmono, yaitu Damar dan Sri. Dan waktu itu juga karyawan pabrik lagi nggak terlalu banyak. Mereka cuman lagi ngecek-ngecek mesin dan memperbaiki kalau ada mesin yang lagi rusak, istilahnya ya perbaikan. Karyo ngingetin lah tuh si Trisno buat jangan main-main di dekat alat, karena baru-baru aja ada kejadian yang ngebuat salah satu karyawan itu tewas, tadi yang kegiling sama penggilingan kayu itu. Sontak dia tarik anak itu kan supaya nggak main-main di sekitar alat-alat pabrik. Begitu juga Damar dan Sri. Karyo jagain anak itu supaya nggak main-main di dekat alat. Nah, pas lagi ditarik sama Karyo dekat sebuah mesin pembelah kayu, Trisno si anak kecil itu tiba-tiba ketakutan dan teriak, "Wow!" katanya. Anak itu sontak lari ke orang tuanya yang waktu itu lagi makan bareng sama Pak Darmono dan istrinya. Dikejarlah tuh sama Karyo, dan di situ Trisno teriak ke orang tuanya dan orang tuanya itu bilang, "Ada apa?" Tapi Karyo nggak tahu apa yang terjadi pada saat itu. Akhirnya Trisno cerita ke orang tuanya kalau tadi dia sempat ketemu sama satu sosok yang ada di dekat mesin pembelah kayu, geng. Anak itu ngejelasin kalau sosok itu kayak manusia, badannya besar, pakai baju zaman dulu kayak pendekar gitu kan, pakai kain adat Jawa dan ada keris di belakang punggungnya ini. Sosok itu menatap Trisno dengan tatapan yang tajam, makanya anak itu ketakutan. Mendengar cerita anaknya itu, orang tua Trisno jadi ikut-ikutan takut. Tapi Pak Darmono yang mendengar cerita Trisno itu cuman senyum dan bilang wis muleh, yang artinya udah pulang. Yaudahlah,
Disitulah Trisno dan kedua orang tuanya pun pulang karena mereka takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sama mereka. Beberapa hari kemudian, Pak Darmono dapat sebuah kabar yang gak mengenakan. Trisno si anak kecil itu meninggal dunia karena demam, gengs. Cuman yang bikin membingungkan adalah sebelum meninggal anak itu sempat bilang, "Wong iku arep jemput aku," yang artinya orang itu mau jemput aku katanya. Mendengar kabar itu, Karyo pun dimarahin sama Pak Darmono. Ya ingetin tuh Karyo buat jangan lagi ngajak siapapun dari keluarganya buat ke pabrik itu karena ada sesuatu yang mengerikan. Nah, rumah Pak Darmono ini nggak terlalu jauh dari pabrik itu dan Karyo dikasih sebuah kamar buat dia itu istirahat atau tidur. Kamar itu berdekatan sama kamarnya Damar dan Sri. Jadi Pak Darmono ini dari yang diamati sama Karyo, kegiatan sehari-harinya itu nggak banyak. Biasanya setiap hari itu beliau ngecek pabrik, main sama anak-anaknya, mengunjungi saudara jauh, dan juga biasanya Pak Darmono ini selalu tidur lebih awal supaya gampang bangun tengah malam. Nah di sini yang mencurigakan, nggak tahu apa yang dilakuin sama Pak Darmono pas tengah malam itu. Tapi suatu hari Karyo pernah mergokin Pak Darmono lagi pakai pakaian adat Jawa lengkap sama keris yang ditaruh di pinggang. Terus Pak Darmono pergi ke pabrik itu. Pas tengah malam tuh Pak Darmono pergi ke pabrik, yaitu tepat ketika bulan lagi tinggi-tingginya. Di sana Karyo ngelihat Pak Darmono ini lagi ngelakuin sebuah ritual khusus. Dia juga ngelihat Pak Darmono ini ngebawa dua ember yang kelihatannya itu isinya air, dan air yang ada di dalam ember itu bakal disiramin tuh ke setiap alat-alat atau mesin-mesin yang ada di pabrik tersebut. Nggak tahu air apa yang ada di dalam ember itu, yang pasti itu bukan air biasa, atau mungkin itu adalah darah. Setelah ngelakuin hal itu, besok paginya atau lusa atau beberapa hari kemudian pasti bakalan ada suatu kecelakaan yang terjadi di pabrik itu, geng. Nah ada beberapa karyawan yang jarinya itu sempat kepotong sama mesin kayu, cuman lagi-lagi itu dianggap hanya sebagai kecelakaan murni. Tapi disitulah si Karyo ini ngerasain kejanggalan yang luar biasa, dan ternyata emang bener kalau udah terjadi kecelakaan di pabrik itu jadi meningkat drastis, permintaan jadi banyak. Padahal seharusnya kan kalau kita pikir-pikir harusnya produksi pabrik itu ya bakal berkurang karena kecelakaan karyawan-karyawan tadi. Dan juga menurut aku ya harusnya pembeli jadi ragu karena ya pabrik itu rawan kecelakaan. Tapi peningkatan secara pesat itu nggak berlangsung lama, geng. Puncak masalah dari pabrik itu adalah ketika pabrik itu mulai kehilangan banyak karyawan. Karena risiko kecelakaan yang tinggi dan nggak biasa, otomatis karyawan-karyawan pada kabur dan nggak mau kerja di sana lagi. Karena karyawan semakin menipis, Pak Darmono nyuruh Karyo buat nyari karyawan-karyawan baru sampai dapet. Tapi nggak ada yang mau kerja di pabrik itu. Dengan alasan mereka nggak mau kerja di pabrik itu adalah pabrik itu njaluk nyawa gedihe menungso. Artinya pabrik itu minta nyawa dan darah manusia. Karyo di situ masih bingung tentang apa sih itu yang sebenarnya Pak Darmo lakukan. Apa kemungkinan besar Pak Darmono udah berinteraksi jiwa dengan jin supaya pabriknya itu bisa memproduksi banyak barang, atau dengan kata lain berkembang pesat dengan syarat darah manusia. Nah beberapa mantan-mantan karyawan pabrik juga pernah melihat sosok badan gede berpakaian adat Jawa dengan keris yang ada di pinggang belakang itu. Sosok itu berdiri di dekat mesin pembelah kayu. Sosok yang sama persis yang seperti si Trisno si anak kecil itu lihat. Seiring berjalannya waktu, pabrik tersebut pun mengalami kemunduran karena karyawan-karyawannya yang pada keluar, sampai-sampai Karyo pun akhirnya minta buat keluar juga, berhenti bekerja sama keluarganya Pak Darmono ini. Kenapa dia berhenti? Karena dia takut kalau nanti dia bakal jadi korban sosok jin itu. Kepergian Karyo ini bisa dibilang adalah pertanda-pertanda bahwa kebobrokan dari keluarganya Pak Darmono mulai ketahuan. Setelah pabrik itu sepi karyawan, otomatis produksi pabrik itu semakin lambat sampai akhirnya berhenti total. Bisa dibilang ya pabrik itu bangkrut lah, mati.
Nggak lama setelah matinya pabrik itu, terdengar kabar yang cukup mengagetkan. Keluarganya Pak Darmono dan anak-anaknya itu tewas semua, geng. Damar dan Sri tewas di kamarnya. Begitu juga dengan Pak Darmono dan istrinya. Mereka berdua meninggal secara tiba-tiba. Pihak berwajib bilang kalau kemungkinan keluarga besar Pak Darmono ini tewas karena bunuh diri dengan cara minum obat-obatan dengan dosis tinggi. Jadi mungkin disebabkan oleh tekanan mental karena pabriknya itu hancur. Pak Darmono pun stres dan pada akhirnya mutusin buat mengakhiri hidupnya. Nah, kalau anaknya ini nggak tahu apakah mereka berdua mati karena dicekokin obat-obatan atau dipaksa supaya mau minum. Kita belum tahu tuh. Sekarang pabrik itu udah dihancurin, udah diratain sama tanah buat ngehindarin hal-hal yang nggak diinginkan. Nah, masyarakat sekitar yang lewatin wilayah bekas pabrik itu kadang suka ngedengar suara gamelan dan suara mesin-mesin pabrik gitu, geng. Oke, geng, gimana tuh ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Menurut aku pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah kalau kita yang namanya bersekutu dengan iblis atau membuat perjanjian dengan iblis, pasti bakalan ada konsekuensinya dan biasanya itu berupa nyawa. Oke, jadi sampai sini aja, geng, videonya. Buat kalian yang punya pengalaman horor, kirimkan cerita kalian ke email yang ada di deskripsi. Nanti kita akan bahas di misteri-misteri dari berbagai sisi.